9, apa kabar? Pada bab sebelumnya, kamu telah mempelajari tentang lompatan listrik pada benda listrik, yaitu listrik statis. Nah, sekarang kamu akan mempelajari tentang listrik dinamis, di mana pada suatu konduktor yang disebut listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Listrik dinamis ini kan dimanfaatkan besar dalam kehidupan kita. Contohnya pada malam hari kan udah nggak gelap lagi, udah nggak mencekam, ya kan. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena ada seorang penemu yang bernama Thomas Alva Edison yang menemukan sebuah teori kelistrikan. Yang pertama dia buat adalah lampu, sehingga pada malam hari kalian saat ini jadi terang benderang. Nah, teknologi kelistrikan ini berkembang pesat berkat dari temuan terusan ya. Yang pertama kan Thomas Alva Edison, terus diterusin penemuannya oleh Ørsted sama si Michael Faraday. Nah, oleh karena itu wajib bagi kalian untuk bersyukur, atau bagi Misalsa juga secara bijaksana untuk memanfaatkan penemuan teknologi kelistrikan ini yang dinikmati sekarang dengan cara melakukan penghematan dalam penggunaan kehidupan sehari-hari. Nah, jika kita perhatikan lampu atau peralatan elektronik lain yang menggunakan listrik, semuanya itu kan menggunakan kabel. Nah, sebagai penghubung arus listrik, dari mana sih arus listrik itu terjadi atau berasal? Nah, apakah makhluk hidup dapat menghasilkan arus listrik sehingga dapat digunakan untuk menyalakan lampu? Nah, kita simak video berikutnya ya. Nah, kita masuk pembahasan listrik dinamis. Yang pertama yaitu ada arus listrik. Ketika kamu menghubungkan lampu dan sumber listrik dengan menggunakan kabel, artinya kamu telah membuat sebuah rangkaian listrik. Pada rangkaian listrik yang tertutup, saklar tertutup atau posisi on, arus listrik akan mengalir dan lampu akan menyala. Bagaimanakah arah arus listrik tersebut? Berapa besar arus listrik yang mengalir? Agar memahami arah aliran arus listrik dan mengetahui besar arus listrik, nah, suatu rangkaian simak penjelasan berikut dengan fokus ya. Perhatikan lampu listrik di rumahmu atau di ruang kelasmu. Nah, ketika kamu menyalakan lampu, tentunya kamu akan menekan saklar yang terpasang di dinding. Jika satu saklar itu ditekan, maka lampu akan menyala. Tetapi mungkin lampu di ruangan lain tidak ikut menyala. Misalkan kamu nyalain di kamar mandi, nah tapi yang di ruang tamu nggak nyala. Nah, atau ketika kamu menekan saklar, ternyata lampu di beberapa ruangan akan menyala bersamaan. Misalkan kamu ruang tamunya itu nyambung sama dapur. Nah, baik di ruang tamu sama dapur itu ternyata hanya satu saklar. Jadinya pas kamu nyalain lampu di ruang tamu, otomatis yang di dapur juga nyala. Kenapa sih terjadi seperti demikian? Pernah nggak kamu memikirkannya? Arus listrik mengalir karena pada ujung-ujung rangkaian ada beda potensial listrik. Beda potensial itu maksudnya ada perbedaan muatan elektron antara positif dengan negatif. Nah, ujung-ujung kawat penghantar yang memiliki banyak elektron terhubung dengan kutub negatif baterai dapat dikatakan memiliki potensial listrik yang rendah. Berarti di ujung baterai itu potensial listriknya rendah. Tetapi kebalikannya, kalau arah alirannya itu dia kebalik. Dia arah alirannya dari negatif dulu baru ke positif. Tapi kalau potensial dari tinggi dulu baru ke rendah. Secara otomatis berarti berjalannya kalau beda potensial dari kutub positif yang ada di atas menuju ke kutub negatif yang ada di bawah, atau katode melewati elektrolit dan anode. Nah, ini adalah contoh gambar dari rangkaian tertutup. Pada rangkaian listrik tertutup, besar arus listrik mengalir pada rangkaian yang dapat ditentukan dengan menghitung besar muatan listrik. Nah, jadi besar muatan listrik itu tergantung dari muatan listrik yang mengalir setiap waktunya atau setiap detiknya. Atau secara matematis, besar arus listrik bisa ditulis dengan rumus
I sama dengan Q per T. Kuat arus listrik ampere, Q sama dengan muatan listrik, dan T waktu. Contoh soalnya, arus listrik sebesar 5 miliampere ya mengalir pada suatu kawat penghantar selama 0,1 sekon. Nah, MA itu kamu jadiin ampere dulu, berarti dibagi sama 1000. Jadinya 0,05 dan T itu 0,1 sekon. Tinggal dikali kan? Kan kalau mencari I sama dengan Q per T. Berarti dibalik, Q kalau mencari Q sama dengan I dikali T, sehingga menghasilkan 5 kali 10 pangkat min 4 kolom. Arus listrik ini akhirnya membuat George Simon Ohm membuat suatu pikiran atau pernyataan bahwa arus listrik akan sebanding tegangannya, tetapi berbanding terbalik dengan hambatan konstannya. Si hukum Ohm ini merupakan hukum yang mengatakan bahwa besar kuat arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar sebanding dengan beda potensial antara ujung penghantar apabila suhunya dijaga konsisten. Nah, dia pun mengeluarkan hukum Ohm yang menghasilkan rumus I sama dengan F V dibagi R. Nah, kalau dibolak-balik pakai rumus segitiga, nah kamu akan mendapatkan seperti itu. Voltase atau tegangan listrik merupakan simbol yang digunakan untuk hukum Ohm yang diukur dalam satuan volt. R untuk resistenssi atau hambatan yang diukur di dalam satuan Ohm. Serta I untuk arus listrik yang diukur dalam satuan ampere. Nah, ini contoh soal untuk menghitung tegangan atau V. Atur atau setel nilai resistenssi, atau rambatan potensiometer ke 500 ohm. Selanjutnya atur DC generator power supply sampai memperoleh arus listrik 10 mA. Berapa tegangannya? Nah, kamu dirubah dulu. Unit arus listrik I-nya itu kan masih 1 miliampere menjadi satuan unit ampere. Tadi kan dibagi dulu kan, dibagi 1000, menghasilkan 0,01 ampere. Masukkan deh nilai resistenssi potensiometer tadi ke 500. Berarti V sama dengan I dikali R, hambatannya kan 500. Menghasilkan 5 volt, maka nilainya ada 5 volt. Terus menghitung resistenssi atau rambatan R. Apabila dinilai tegangan di voltmeter, 12 volt nilai arus listriknya di ampere meter adalah 0,5 ampere. Berapa nilai resistensinya? Masukkan nilai tegangannya dulu. 12 V serta arus listrik 0,5. Nah, akhirnya menghasilkan 12 dibagi 0,5 sama dengan 24 ohm. Kayak 12 dibagi 1/2. Nah, dibalik kan? Sama aja 12 dikali 2/1. Jadinya menghasilkan 24 ohm. Nomor 2, ada hantaran listrik. Sering kita melihat orang menggunakan kabel untuk mengantarkan listrik dari satu ujung kabel ke ujung lainnya. Mengapa menggunakan kabel? Nah, kan biasanya terdiri atas bahan tembaga atau perak di bagian dalamnya tuh. Kalau kamu ngopek-ngopek kabel terus dibuka tuh bagian plastiknya itu dan dilapisi bahan plastik karena di bagian luarnya. Mengapa demikian? Nah, itu berkaitan dengan kemampuan bahan untuk mengantarkan arus listrik. Yang pertama itu ada konduktor listrik. Apa sih Miss konduktor listrik? Nah, kamu lihat ya, kalau udah dibuka kabelnya seperti ini nih. Ada serabut-serabutnya. Bahan-bahan yang dapat digunakan untuk mengantarkan listrik disebut konduktor listrik. Berarti ini penghantar listrik yang baik loh. Nah, contohnya itu ada tembaga, perak, dan emas. Yang kedua ada isolator listrik. Bahan isolator ini adalah bahan yang sangat buruk untuk mengantarkan listrik karena di dalam bahan ini ada elektrod yang sulit mengalir. Contohnya plastik atau karet. Nih ya. Lihat tanda panah itu. Nah, itu kabel yang warna biru sama kabel yang warna hitam itu merupakan isolator listrik. Kalau misalkan kamu cuma tembaganya doang ya kamu kesetrum dong. Kan harus ada penjinaknya juga, ibaratnya gitu. Nah, terus semikonduktor listrik.
Kalau kamu buka nih belakangnya komputer, nah kamu lihat nih kayak gini. Bahan semikonduktor listrik adalah bahan-bahan yang jika berada pada suhu rendah bersifat sebagai isolator, tapi kalau suhunya tinggi maka sebagai konduktor. Contoh bahan semikonduktor listrik ini adalah karbon, silikon, dan germanium. Nah, untuk menghindari terkenanya petir nih kan, kalau misalkan dari tadi ngomongin hambatan listrik dan arus listrik, ternyata di kehidupan kita itu ada yang namanya petir. Nah, kalau kita kesambar petir bisa berbahaya dong. Makanya diciptakan alat penangkal petir seperti pada ilustrasi gambar yang bisa saya kasih. Untuk menghindari terkena petir, sebaiknya kamu tidak main-main deh di luar saat hujan. Nah, yang disertai petir ya. Nah, tahukah kamu bagaimana sistem kerja penangkal petir? Penangkal petir itu kan dibuat runcing. Nah, dari bahan konduktor logam dipasang di atas sebuah bangunan atau gedung yang dihubungkan dengan kabel sampai ke tanah. Kemudian kabel tersebut ditanam di dalam tanah dengan tujuan agar arus petir yang sangat besar itu dapat dinetralkan di dalam tanah. Jadi kayak sistem dimasukin gitu loh. Jadi tanah ini berfungsi sebagai isolatornya. 8.1 ini menjelaskan hambatan jenis beberapa bahan pada suhu 20 derajat Celcius. Nah, seperti ini, jadi ada ketetapannya. Besar hambatan suatu kawat pengantar sebanding dengan panjang kawat pengantar. Artinya makin panjang pengantar, makin besar hambatannya. Terus yang kedua, bergantung pada jenis kawatnya. Yang ketiga, berbanding terbalik dengan luas penampang kawat, artinya makin kecil luas penampang, makin besar hambatannya. Dan dapat dirumuskan seperti rumus di bawah ini. Ini adalah simulasi mengenai luas penampang. Nah, anak-anak nanti membuat, ibaratnya ada 2 percobaan yang ada di sini. Kalian gak usah perlu membuatnya karena ini susah, harus menggunakan alat-alat. Jadinya anak-anak hanya cukup tahu aja kalau ada sebuah manipulasi luas penampang kawat, terus habis itu ada hambatan kawat. Nah, jenis kawatnya itu ada yang tipis, ada yang tebal ya kan. Nah, semakin besar luas penampang kawat maka hambatan kawatnya kan semakin kecil tuh. Nah, hambatan kawat berbanding terbalik dengan luas penampang kawat, sehingga kamu bisa lihat di sebelah kanan IA lebih kecil dari IB, RA lebih besar dari RB, dan AA lebih kecil dari AB. Kamu ingat-ingat lagi rumus yang sebelumnya. Contoh soal hambatan kawat pengantar, seutas kabel tembaga dengan ketetapan 100 kali 10 pangkat min 2 yang panjangnya 600 meter dan luas penampangnya 300 mm kuadrat. Berapakah hambatan kabel tersebut? Nah, masukin di rumus yang tadi. R rho L per A. Nah, 100 dikali 600 dulu kan. 100 dikali 600 meter menghasilkan 60.000. Nah, terus dikali 10 pangkat min 2. Terus 10 pangkat min 4 naik ke atas jadi positif, jadi 10 pangkat 4 dibagi 3. Kan hasilnya itu jadi 20.000 dikali 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 4. Karena 10 pangkat min 2 itu mengurangi 0,02 lah ibaratnya. Nah, jadinya kan sisanya itu menjadi 200 ya kan. 200 dikali 10 pangkat 4 sama aja 2 dikali 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat 4. 10 pangkat 2 ditambah 4 kan jadi 6. Jadi hasilnya 2 dikali 10 pangkat 6. Yang ketiga, rangkaian listrik. Menyala atau tidaknya lampu listrik tergantung pada rangkaian listrik. Kali ini kita akan membahas ada 2 rangkaian, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Perhatikan animasi berikut. Nah, pada percobaan rangkaian listrik yang tidak memiliki percabangan kabel, rangkaian tersebut disebut rangkaian seri. Ketiadaan percabangan kabel itu
rangkaian listrik seri mengakibatkan aliran listrik akan terputus jika salah satu ujung kabelnya terputus. Jadi bagi rumah yang memakai prinsip rangkaian listrik, kalau satu lampu mati, mati semua. Jadi seperti itu. Kalau hidup semua. Nah, tapi kalau beda lagi kalau rangkaian paralel. Pada rangkaian listrik yang memiliki percabangan kabel, rangkaian tersebut disebut rangkaian paralel. Jika salah satu ujung kabel terputus, maka arus listrik akan tetap mengalir pada kabel lainnya yang masih berhubung dengan beberapa lampu lainnya dan akan tetap menyala. Jadi ilustrasinya ini, jadi kalau misalkan rangkaian listrik itu ada beberapa saklar. Jadinya mau kamu putusin kabel yang mana, lampu lain nggak akan ngaruh karena berbeda saklar, seperti itu. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Misalnya akan membahas lebih detail mengenai rangkaian listrik dan rangkaian paralel. Dan kerjakan soalnya ya. Semangat! Contoh soal ini ya, dan jawab di buku tulis kalian. Jangan lupa salin aja soalnya dan pakai cara. Nah, ini soal yang nomor 4 dan 5. Semangat!